Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yasir Fadila. Apa yang menarik dari journaling? Itu pertanyaan saya ketika baru tahu tentang journaling. Karena saya pikir waktu itu ya journaling sama aja kayak kegiatan menulis pada umumnya. Ketika kita menulis sesuatu di buku, udah. Tapi setelah saya mencari tahu lebih jauh, ternyata journaling itu bukan cuma sekedar mencatat. Ada manfaat yang luar biasa ketika kita bisa melakukannya secara rutin. Bahkan ada beberapa teknik atau metode journaling yang bisa kita pakai sesuai tujuannya. Akhirnya saya mulai tertarik dengan journaling. Saya pun coba menerapkan cara-caranya, beberapa tekniknya. Salah satunya adalah bullet journal. Ya, nggak tahu kenapa saya suka gitu sama metode ini, sama teknik ini. Nggak tahu kenapa saya suka mencatat sesuatu itu poin per poin, bullet per bullet. Mungkin ada yang masih bingung, sebenarnya journaling itu apa sih? Nah, sederhananya journaling adalah kegiatan mencatat secara rutin tentang pemikiran, tentang perasaan, atau tentang kegiatan-kegiatan memori kita sehari-hari. Nah, isinya bisa dalam bentuk tulisan atau gambar dan ilustrasi. Ada beberapa manfaat healing ketika kita rutin melakukan journaling. Misalnya seperti meminimalisir rasa cemas, mengontrol stres, memberi kejelasan tentang pilihan yang belum pasti, membuat kita fokus sama hal-hal yang penting, menguatkan ketahanan emosi, dan menjadikan kita lebih kreatif. Oke, kita lanjut aja ke tekniknya ya. Ada beberapa teknik yang bisa kamu pakai sesuai kesukaanmu. Yang pertama adalah morning pages. Nah, morning pages ini biasanya memuat tentang hal-hal reflektif atau tentang pembelajaran yang kita pikirkan, yang kita rasakan, atau tentang kejadian-kejadian yang bisa jadi bahan pembelajaran buat kita. Atau juga bisa seperti berupa doa dan harapan. Nah, karena namanya morning pages, ya lebih baik kita lakukan di pagi hari. Kita bisa menulis morning pages ini ketika uh, sebelum kita melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya, kamu bisa mencatat tentang kondisi kamu di pagi itu. Lalu kamu tulis apa yang kamu harapkan terjadi di sepanjang hari. Ya, jadi bisa semacam doa atau uh, sesuatu yang reflektif. Yang kedua adalah free writing. Nah, ini cocok buat kamu yang suka dengan kebebasan atau nggak terlalu suka dengan aturan-aturan. Jadi, free writing ini hampir sama seperti morning pages, cuman bedanya kalau di free writing ini kita benar-benar bebas buat menuliskan sesuatu. Menuliskan apa yang ada di pikiran kita, di perasaan kita, atau kejadian-kejadian yang ingin kita tulis tanpa takut salah ketika menulisnya atau takut salah ketik, salah tulis, atau salah grammar, dan sebagainya. Ya, dengan melakukan free writing ini, kita benar-benar bebas buat menulis apapun. Jadi, apa ya, semacam melancarkan proses berpikir kita atau proses merasa di dalam diri kita. Jadi kita curahkan, kita tuangkan dalam tulisan itu. Ya mungkin semacam mengeluarkan unek-unek lah. Contohnya, kamu bisa menulis tentang masalah yang terjadi di hari itu. Lalu kamu tulis tentang solusi-solusi apa yang bisa kamu lakukan. Ya, pokoknya tulislah apapun yang bisa kamu tulis. Yang selanjutnya adalah bullet journal. Ini cocok buat kamu yang suka lebih terorganisir. Sesuai namanya, bullet journal ini ya berisi tentang bullet-bullet, tentang poin-poin. Dalam bullet journal ini kita bisa mengisinya dengan goals kita. Kita bisa melakukan brainstorm ide-ide dalam bullet journal. Kita juga bisa menuliskan tentang tahapan-tahapan project yang ingin kita lakukan. Ya pokoknya hal-hal yang bisa ditulis dengan cara menuliskan poin per poin.
Contohnya, kamu bisa menulis tentang goals kamu selama 1 tahun ke depan. Lalu tulis target bulanan dan hariannya, sehingga bisa mendekatkan kamu ke goals itu. Oke, yang selanjutnya adalah art journal. Ya, agak berbeda dengan teknik journaling yang sebelumnya. Dalam art journal ini, kamu bebas menuangkan apapun yang bernilai seni. Jadi, dalam jurnal ini kamu bisa menggambar sesuatu, kamu bisa melukis sesuatu. Ya, pokoknya apapun yang bisa memunculkan nilai seni. Jadi, ketika kamu menulis dalam jurnal ini, dalam art journal ini, kamu bisa menulis jurnal sembari berkreasi melalui seni. Contohnya, kamu bisa membuat gambar abstrak warna-warni untuk menggambarkan perasaan senang kamu saat itu. Oke, yang terakhir adalah gratitude journal. Nah, sesuai namanya, gratitude journal ini berisi tentang hal-hal yang ingin kita syukuri. Karena kadang kita bisa lupa dengan apa yang bisa kita syukuri. Nah, dan dengan menuliskan hal-hal yang bisa kita syukuri setiap hari, mungkin itu bisa menambah rasa syukur kita menjadi berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Nah, pokoknya kamu bisa menuliskan apapun yang bisa kamu syukuri setiap hari. Makanya gratitude journal ini cocok dilakukan di malam hari sebelum tidur. Karena kita bisa sambil membayangkan tentang apa aja yang bisa kita syukuri dari pagi sampai malam. Contohnya, tulis apapun yang ingin kamu syukuri. Seperti, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan atas kelancaran kegiatan hari ini. Terima kasih karena saya masih bisa bernapas dengan mudah. Terima kasih karena saya masih bisa makan, dan seterusnya. Oke, tadi beberapa teknik journaling yang bisa kamu terapin. Nggak harus semuanya sih. Kamu cukup pilih salah satu atau salah duanya dari teknik-teknik tadi. Ya, apapun teknik journaling yang kamu pakai, yang penting kamu bisa merasakan manfaatnya. Selamat menulis jurnal.